yang kita sedih, kita gundah itu adalah justru yang paling tahu bahwa Tuhan itu menghendaki keberagaman, itu kan orang-orang yang beragama. Yang tahu bahwa kita harus menghargai keberagamaan, menghargai perbedaan, itu seharusnya kan orang-orang yang beragama. Tapi kini adanya acara-acara yang seperti ini kan baru saja. Ini acara kebangsaan, seminar kebangsaan. Terus kemarin itu di UGM acaranya juga semisal begitulah, penggalang persatuan. Yang baca Quran selalu wa'tasimu bihablillah. Ini rupanya ada orang yang resah, dan resah itu secara umum. Ini ada keresahan yang luar biasa. Karena sekarang ini, misalnya saya kemarin baca itu, sakit sekali saya merasa itu. Ini kok ada pramuka kok jelnya kok Islam yes, kafir no. Lu itu wong mendem kok ngantek gitu itu gimana? Itu nyekoinya itu gimana? Dan ini merusak betul, merusak. Dan itu menyakitkan sekali karena itu dilakukan oleh orang yang mengaku beragama. Orang yang beragama tentu tahu kalau Tuhan itu Maha Pengasih, menciptakan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang kepada alam semesta. Ya kalau dengan saudara sendiri saja tidak bisa kasih sayang, itu bagaimana dengan yang lain-lain? Jadi saya mau mengatakan, Bu iya sebelum fatwa itu ngaji dulu, gitu yang terlalu sombong saya. Terlalu mengguru gitu loh. Tapi kenyataannya begitu. Hal-hal yang sepele-sepele dijadikan besar, dijadikan sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Itu bagaimana itu? Jadi sampai menulis insya Allah saja, itu gegeran. Ini tidak SY tapi SH. Penting. Kalau SY Katolik soalnya. Ya, itu kok. Saya ingin ketawa ya ingin nangis itu. Ini yang ngomong Ustadz dan beredar di WA itu. Orang ngaku kabeh, anakku bareng saya ingin nulisnya SY insya Allah pakai SH, insya Allah. Sembahyang, saya pernah di terminal sembahyang itu, pundak saya diginikan sama orang di belakang saya. Katanya kurang kesini. Dan saya di pidato nih, saya itu ditausiai. Sampai mesti ketawa. Gusmus kok ditausiai itu kan ya ikut nemen itu. Dia bilang sampai ini kurang kesini sembayangnya tadi. Itu kan sekarang itu menurut fatwanya internet itu sampai berpengaruh ke bawah. Persoalan yang remeh-temeh ini. Ada yang datang ke tempat saya minta restu, dia mau merubah pengimaman. Ya itu tadi karena dawuhnya internet tadi. Ini katanya sekarang harus ini. Karena ini sudah viral ini. Omongan remeh ini sudah viral. Di kampung mau merubah pengimaman. Mau digempur di engsong norojok sini. Saya bilang, lah kamu kok nemen banget. Lah itu sajadahnya saja diginikan kan bisa.
Itu perkara sepele-sepele gitu. Bayang pernah kaki saya dicari ini. Stop. Lah anak saya cerita juga, jilbabnya dibenakno kalau orang itu. Ya oleh ukhti. Ukhti, belajar lagi yang baik ya tentang agama ya. Padahal anak saya itu sudah ngajar di pesantren ini. Jadi bilang Kang Yu itu sudah ganti ukhti. Ini kurang syariat kalau tidak ukhti. Ini hal cilik-cilik gini ini di rumah tidak apa-apa, baguslah. Asal itu tidak dijadikan gap antara sesama saudara. Silahkan kalau mau diganti semualah, ikhwan, yabna amim, yabna amim itu, yabna amim itu ponaan, yabna amim, ya sihri, wahai maratuaku, ganti kabeh aku cara Arab kabeh gak apa-apa. Asal tidak memecahkan persaudaraan kita. Kalau itu terus menjadi sesuatu yang menurut mereka itu istimewa dan yang lain itu tidak istimewa, itu yang merenggangkan persaudaraan kita. Kita itu saya itu ingin ketawa. Sebetulnya Gusti Allah itu sudah pensil lah. Dapur kita itu kayak apa? Aku mau muni dapurmu kok gak enak. Saya ganti dapur kita ben halus itu. Nah kalau muni dapurmu itu kan jelek. Gusti Allah sudah ngerti dapur kita itu apa. Lu kita ini makhluknya Gusti Allah yang paling akhir. Sudah melewati hari kiamat toh. Wong kiamat tahun 2012 katanya. Nah, ini tahun 2020. Itu makhluk yang paling akhir. Kalau potongannya seperti ini, ini kok ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi. Saya tanya sekarang, kira-kira ikut Kanjeng Nabi apa ikut Abu Jahal? Delok potongannya mesem ae ra iso. Jadi kita kurang syukur sebetulnya. Kita kurang syukur. Sudah hidup di akhir zaman, tapi masih tak diberitahu tentang apa kehendaknya Tuhan lewat Rasul yang sudah lama sekali ya kita nggak jumpa itu 15 abad lebih. Untung kok ada orang-orang yang mau menyampaikan ini dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi apa namanya? Kita itu kurang syukur. Menurut saya kurang syukur. Pertama kita tidak syukur bahwa kita diciptakan manusia jadi manusia. Diciptakan Tuhan jadi manusia. Kita tidak pernah syukur. Kita diciptakan sebagai manusia. Sampeyan pernah syukur? Loh kita diciptakan jadi apa itu hak prerogatif Gusti Allah. Hak prerogatif bahasa saiki. Bahasa sekarang kan hak prerogatif. Mbok bener mbok ora pokoke aku niru politisi. Kita diciptakan apa, jadi apa itu hak prerogatif Gusti Allah. Kambing enggak bisa protes sama Gusti Allah. Saya kok enggak dijadikan manusia. Oh disembelih-sembelih itu manusia. Enggak bisa. Itu hak prerogatif Gusti Allah. Kita tidak dijadikan batu yang tidak bisa apa-apa itu. Saduk menengahi, tidak dijur-jur menengahi. Karena dia tidak bisa berpikir, tidak bisa mengekspresikan apa-apa. Kita tidak dijadikan seperti tumbuh-tumbuhan.
Meskipun bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kita tidak diciptakan seperti binatang yang punya pikiran, punya perasaan, tapi ya punya bisa ekspresi tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Dia bisa ekspresi. Kambing itu sampai sembelih induknya, sini anaknya mbek. Itu sebetulnya sedang, ya Allah, mbokku sembelih gitu. Sebetulnya begitu. Tapi sampai nggak paham. Karena dia prihatin maupun gembira, mbek saudara. Nah, kita itu diciptakan Tuhan bisa berpikir, bisa merasa, dan bisa mengekspresikan semuanya. Tidak pernah kita syukuri. Kenapa? Karena syukur itu memang memerlukan kesadaran bahwa mendapat anugerah dari Tuhan. Kita tidak merasa mendapat anugerah Tuhan menjadi manusia ini. Sehingga kita tidak pernah mensyukuri. Karena itu orang tidak menjaga kemanusiaan kita. Mensyukuri kemanusiaan itu adalah menjaga kemanusiaan. Ketika kita tidak menjaga kemanusiaan kita, itu karena kita tidak menyadari bahwa kita jadi manusia itu adalah sesuatu anugerah dari Allah. Apalagi menurut Al-Quran, kita dimuliakan oleh Allah sebagai manusia, bukan sebagai apapun. Walaqad karramna bani Adam. Ini ada Pak Mukti, saya dalil terus. Walaqad kamu. Mensyukuri kemanusiaan kita adalah dengan menjaga kemanusiaan. Menjaga kemanusiaan adalah menjaga akal dan nurani. Kita tidak bersyukur juga bahwa kita itu hidup zaman akhir tapi masih ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Itu yang sezaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada banyak yang tidak ikut Kanjeng Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam itu tidak ikut. Kita itu satu bangsa yang tidak menangi sahabat saja tidak. Kalau lain-lainnya Pakistan, Mesir dan segala macam menangi. Menanginya bahasa Indonesianya. Sezaman mengalami zaman. Jadi kita itu sudah sahabat, sudah habis, baru ada gitu. Dan jauh. Konon ini yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kelak nanti ada suatu umat yang tidak mengenalku, tidak tahu aku, tapi percaya padaku. Kira-kira itu kita. Kita tidak bersyukur itu. Padahal tadi itu, seandainya kita ditakdirkan Tuhan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Potongan seperti ini. Coba sampean bayangkan, sampean duduk bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, apa enggak sungkan sampean? Tetapi bareng uang mendem politik kemarin itu ada tokoh-tokoh yang di sini pasang Sayyidina Ali, sini ada tokoh lain Sayyidina Umar, ini Ustadz siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ustadz itu, ya Allah, ini mendem politik kok sampai begini. Kita tidak bersyukur bahwa kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia. Ini hak prerogatif Gusti Allah Ta'ala juga. Tidak bisa nanti orang Amerika, orang Afrika, kok saya tidak dijadikan orang Indonesia. Di Indonesia ini, sampean itu makanya piknik yang agak jauh lah. Saya pikniknya rada lumayan jauh. Saya kemana-mana sudah. Amerika sudah, ke Eropa sudah, ke Mesir sudah, ke Timur Tengah sudah, ke Jepang sudah, ke Taiwan sudah, ke Korea sudah. Setiap saya di negeri-negeri itu, saya selalu teringat Indonesia. Karena di sana tidak enak sama sekali. Kalau musim panas, panas kabeh. Numpak bis kabeh sing dicekeli panas kabeh. Kalau musim dingin kabeh adem kabeh.
Di sini ini, enaknya kayak gitu. Dan ada yang pakanan itu mau iku tok. Di sini semua macam-macam makanan itu. Bahkan di Indonesia ini, saya bandingkan misalnya di Mesir. Di Mesir itu saya dengan kawan-kawan langganan lapangan untuk latihan sepak bola itu. Seminggu sekali, hari Jumat. Itu kadang sering pray karena katanya lapangannya sedang disiram, rumputnya supaya tumbuh. Disiram. Nah di sini rumput malah dipotongi semua kan. Jembrung enggak karu-karuan. Di Arafah sekarang ada pohon-pohon itu. Kalau tanya sama orang Arab itu namanya pohon Soekarno. Karena yang beri Bung Karno. Mesir punya mangga yang bisa diekspor kemana-mana itu. Itu peloknya dari Bung Karno. Pelok. Jadi sampai tidak usah nandur mangga. Beli mangga aja, krokoti, peloknya lempar, jadi mangga. Betul. Di Indonesia ini saja akar bisa digawe gethuk. Akar bisa bikin gethuk itu di Indonesia. Lu negeri kayak begini hebatnya ya Allah. Enggak ada ceritanya di Indonesia kalau sampai kelapa enggak ada. Jabut oyot bakar sudah enak enak karuan. Ingin cari ikan, cari peniti, kasih benang, penitinya kasih upo, lemparkan ke kali atau kan dapat ikan. Sampai Grand Syekh Azhar dulu, Syekh Saltut ketika ke Indonesia ini, orang Mesir itu kan lebay, orangnya lebay, mubalaghahnya nemen lah, mubalahnya kenemenan jadi lebay. Ketika ke sini, lihat Indonesia, diajak ke Kebun Raya Bogor. Ini nanti orang Indonesia nggak kaget ketika di surga. Itu kan lebay itu. Hadhihi qit'atun minal jannah. Ini potongan surga. Jadi kita itu potongan surga yang diturunkan dunia. Tapi karena kita tidak bersyukur barangkali ya. Karena ada dawuhnya Gusti Allah itu yang selalu tinggal dalil sama penguasa-penguasa Indonesia itu ada, Mas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu presiden-presiden apal ayat piro, surat apa itu apal. Saking populernya. Bung Karno dulu baca itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Oh, itu jadi ayat revolusi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pergi Bung Karno, datang Pak Harto. Dalilnya itu juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah itu tidak merubah kondisi suatu bangsa. Kalau tadi nasib, sekarang kondisi. Jadi bangunan. Jadi pada waktu Bung Karno jadi ayat revolusi. Pada waktu Pak Harto jadi ayat pembangunan. Seandainya kok itu yang baca Pak Emil Salim itu malah lebih pas. Innallaha la yughayyiru ma bi. Itu
Innallaha la yughayyiru ma itu lafaz mubham bahasa Arabnya. Mubham itu tidak konkret. Sebetulnya kita mempunyai kata tidak konkret itu punya, yaitu apa. Apa itu mubham atau sesuatu. Jadi kalau sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu bangsa. Itu malah netral. Ketika digenti nasib, ini tidak ada dalilnya. Bisa nasib itu dari mana? Mengubham. Tidak konkret, kalau dikonkretnya nasib itu gimana? Sehingga kondisi. Mungkin yang satu tanya sama Menteri Agama, yang berikutnya tanya MUI, jadi beda. CTM ini nasib dari keadaan. Kalau tanya saya, ya kita lihat dulu di ayat-ayat yang lain, barangkali ada yang serupa dengan itu. Ternyata memang ada. Nah, itu tafsirul Quran bil Quran istilahnya. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak konkret tadi, mubham tadi isinya adalah nikmat. Dan sungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat itu menjadi laknat kecuali bangsa itu sendiri yang memang ingin laknat. Itu kalau dibaca sama Pak Emil Salim rada pas lah untuk ayat lingkungan hidup itu bisa. Tapi sebetulnya ini lingkungan hidup yang lebih luas. Kita diberi negeri yang bagus, diberi nasib yang baik untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita tidak ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, hanya diomongkan saja. Mulia di mulut, tapi di kelakuan bertentangan dengan yang di mulut. Menyuruh orang bersatu, tapi dia sendiri provokator. Menyuruh orang dermawan, dia sendiri bakhilnya setengah mati. Dan seterusnya. Ini merubah sesuatu yang kita diberi keberagaman yang indah sekali. Mau diseragamkan. Sia-sia. Sudah, saya sudah ini saja.